Bab 8. Awal rencana licik. Malam itu hujan turun pelan, mengetuk kaca besar di ruang kerja Abbas. Lampu kota berpendar samar, bayangannya menari di lantai marmer. Ruangan itu sunyi. Hanya suara detik jam dan desah nafas Abbas yang terdengar. Abbas duduk sendiri. Kemejanya masih rapi, dasinya sedikit longgar. Di depannya laptop menyala, menampilkan laporan yang bahkan tak dia baca. Pikirannya jauh pada satu hal. Inara. Ia memejamkan mata sejenak. Tapi yang muncul bukan angka-angka bisnis, bukan peta proyek. Yang muncul wajah Inara, senyumnya, suaranya dan pria itu. Rizky. Abbas membuka mata, rahangnya mengeras. Tangannya mengambil ponsel, menekan nomor yang sudah lama tak dia hubungi. Seseorang yang selama ini hanya dipakai untuk urusan kotor. Gue butuh lo atur sesuatu. Suara Abbas rendah, nyaris seperti bisikan. Siap, bos. Apa? Ada seorang pria, Rizky namanya. Tunangan perempuan yang gue mau. Gue mau lo atur skenario, bikin dia seolah-olah selingkuh. Pakai perempuan lo. Rapi. Gak boleh jejak. Suara di seberang tertawa kecil. Paham betul arah omongan itu. Mudah, bos. Lo tinggal bilang, mau di mana, kapan, konsepnya gimana. Abbas berdiri, berjalan ke jendela. Hujan turun makin deras, seolah menutupi suara hatinya sendiri. Dia tukang bengkel. Lo atur di tempatnya. Biar dia yang terjebak. Jangan terlalu kasar. Natural. Tapi harus cukup untuk hancurin dia di mata perempuan itu. Besok kita jalanin, bos. Lo santai aja. Abbas mematikan telepon. Tangannya mengepal di saku celana. Nafasnya berat. Matanya menatap kota yang basah di bawah sana. Maaf, Inara. Kalau aku harus kotor untuk dapatkan kamu, aku akan kotor. Lampu-lampu kota berpendar seperti bintang jatuh. Malam itu, di gedung tinggi yang dingin, Abbas sudah menyeberangi garis. Garis yang membedakan pria biasa dengan pria yang rela mengotori tangannya demi memiliki. Dan hujan terus turun, membasuh kaca jendela, tapi tak pernah cukup untuk membasuh niat kotor yang sudah lahir di dada Abbas. Sore itu kantor sudah mulai lengang. Lampu-lampu ruangan satu-satu dipadamkan, suara printer berhenti, dan hanya sesekali terdengar langkah kaki terakhir karyawan yang pulang. Abbas masih duduk di ruangannya. Jendela besar di belakangnya memantulkan cahaya kota yang mulai menyala. Tapi matanya tak melihat pemandangan itu. Pikirannya sibuk. Sibuk dengan rencana yang sudah dia tetapkan semalam. John masuk, membawa map laporan seperti biasa. Tapi kali ini wajah John penuh tanya. Ia sudah dengar dari anak buah Abbas yang disuruh diam-diam mengatur skenario. Bos, sapa John pelan, menaruh map di meja. Abbas tak menoleh. Ada apa, John? John menarik kursi, duduk tanpa diminta. Suaranya berat, serius. Bos, aku dengar kau nyuruh orang atur skenario buat Rizky. Abbas baru menoleh, matanya tajam tapi tenang. Dan kalau iya? John menghela napas. Tangannya mengepal di atas lutut. Ini kotor, bos. Kau orang hebat. Kau punya cara apa aja untuk dapatin perempuan. Kenapa harus begini? Abbas tersenyum tipis. Senyum yang pahit. Orang hebat? Tapi kali ini aku gak mau gagal. Aku tak mau kalah. Dengan cara begini, bikin dia kelihatan brengsek padahal dia gak salah apa-apa? Kau tahu, bos, ini bakal nyakitin banyak orang. Termasuk Inara yang kau bilang kau sayangi itu. Abbas berdiri, berjalan ke jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Aku tak tanya pendapatmu, John. John terdiam. Kata-kata itu dingin. Dan di balik dinginnya, ada letupan emosi yang menakutkan. Aku cuma peduli sama kamu, bos, kata John pelan. Suaranya nyaris serak. Kau dulu orang yang aku kagumi karena bersih main. Kalau sekarang kau nyemplung ke lumpur begini, apa bedanya sama orang-orang yang kita benci? Abbas memejamkan mata sejenak, lalu menatap John. Bedanya? Aku berani ngotori tanganku sendiri. Demi apa yang aku mau. Demi dia. Hening menelan ruangan itu. Hanya suara jam dinding berdetak, menandai betapa cepat waktu berjalan sementara hati mereka kian berat. John berdiri,
mengangguk kecil. Aku tetap di pihakmu, bos. Tapi aku harap kau sadar sebelum semuanya keburu hancur. Abbas tak menjawab, hanya menatap punggung John yang menjauh, lalu hilang di balik pintu. Dan di ruangan itu, Abbas berdiri sendiri. Cemburu, dendam, dan obsesi membakar dadanya dalam diam. Hari-hari terasa makin berat bagi Inara. Kantor yang dulu hanya jadi tempat bekerja, kini perlahan berubah jadi tempat yang menyesakkan. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena satu orang, Abbas. Pagi itu, baru saja Inara duduk, teleponnya sudah berdering. "Inara, ke ruangan saya. Sekarang." Suara Abbas datar, tanpa salam. Inara menarik napas pelan, melangkah ke ruang Abbas. Pintu diketuk. "Masuk." "Ya, Pak." Abbas menatapnya sebentar, lalu menunjuk tumpukan berkas. "Cek semua ini. Aku mau pastikan gak ada angka yang salah. Padahal ini sudah dicek tim audit." Inara mengangguk. "Baik, Pak." Baru saja Inara kembali ke mejanya. 15 menit berlalu, telepon berdering lagi. "Inara, aku butuh kamu cek emailku. Ada lampiran yang harus kamu print." Inara melakukan. Tapi dalam hati, dia mulai merasa ada yang janggal. Semua tugas itu bisa diselesaikan staf lain. Tapi Abbas selalu minta dia. Siang, Inara baru selesai makan. Telepon berdering lagi. "Inara, kamu sudah makan?" Pertanyaan Abbas membuat Inara terdiam sejenak. Suaranya datar, tapi ada nada aneh di sana. "Sudah, Pak." "Bagus. Aku tak mau kamu sakit. Sekarang siapkan laporan klien Singapura untuk sore." Inara tutup telepon. Senyum tipis terbit di bibirnya, tapi bukan senyum senang. Senyum lelah. Kenapa jadi begini? Hari-hari berikutnya, perhatian Abbas makin terasa menyesakan. Setiap Inara lewat depan ruangannya, Abbas memanggil. Setiap ada tugas kecil, Abbas selalu menunjuk namanya. John memperhatikan semua ini dari jauh. Tatapan matanya penuh cemas, tapi ia tak berani lagi menegur. Ia tahu, hati bosnya sudah terlalu dalam di jurang ini. Inara makin sering pulang dengan kepala berat. Di rumah, ia hanya tersenyum di depan keluarga, menyembunyikan resahnya sendiri. Dan Abbas, setiap selesai memanggil Inara, selalu menatap punggung gadis itu lama. Tapi makin ia perhatikan, makin ia sadar. Perhatian yang ia beri, justru membuat Inara makin menjauh. Tapi Abbas sudah terlalu jauh melangkah untuk berhenti. Dan setiap hari, ia makin dalam mengurung Inara dalam perhatian yang tak pernah diminta. Malam itu hujan baru saja reda. Udara masih basah. Bau tanah memenuhi udara di gang kecil tempat Rizky membuka bengkel sederhananya. Lampu temaram bengkel menyala, membentuk bayangannya sendiri di lantai semen yang basah. Rizky masih sibuk merapikan perkakas. Tangannya cekatan, wajahnya letih tapi puas. Ia memang selalu begitu, tak banyak bicara, tapi semua dikerjakan dengan sepenuh hati. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar. Seorang wanita muncul di depan bengkel. Rambutnya panjang, basah sedikit karena gerimis, jaket jeans ketat menempel di tubuhnya. Senyumnya dibuat seolah ramah, tapi tatapannya penuh rencana. "Mas, maaf ganggu malam-malam. Motor saya mogok di ujung gang. Bisa tolong lihat, ya?" Suaranya manis, sedikit dibuat gemetar seolah kedinginan. Rizky menatap wanita itu. Ada rasa curiga, tapi ia tetap berjalan ke arah motor yang ditunjuk. Motornya memang ada di sana, berdiri miring di dekat tiang listrik. "Baik, Mbak. Saya lihat sebentar." Wanita itu berjalan di samping Rizky, pura-pura gelisah. Sesekali ia menyentuh lengan Rizky seolah mencari perlindungan dari dingin. Rizky menjauh halus. Sampai di motor, Rizky memeriksa sebentar. "Ini cuma busi basah, Mbak. Saya bersihin, nanti juga nyala." "Wah, makasih banyak, Mas. Baik banget," katanya sambil menatap Rizky lama, terlalu lama. Rizky mengangguk, kembali fokus pada motor. Tapi perempuan itu tetap berdiri dekat, terlalu dekat. "Masnya belum nikah, ya?" bisiknya. Suara dibuat malu-malu. Rizky tersenyum kecil, sopan tapi tegas. "Sudah tunangan, Mbak."
Sebentar lagi nikah, insya Allah. Wanita itu tertawa pelan, manis tapi dibuat penuh maksud. Beruntung banget tunangan mas. Mas ganteng, baik lagi. Rizky tak menjawab. Tangannya terus sibuk, tak memberi ruang percakapan lebih jauh. Dari seberang jalan, dua pria berjaket gelap memperhatikan dalam gelap. Satu mengeluarkan ponsel, memotret dari jauh. Sudut diambil sedemikian rupa agar seolah Rizky dan wanita itu begitu dekat, begitu akrab. Skenario mulai berjalan. Perlahan, tapi pasti. Rizky menyalakan motor, memastikan suara mesinnya kembali normal. Sudah, Mbak. Hati-hati di jalan, ya. Wanita itu pura-pura gugup, mengucapkan terima kasih sambil menepuk lengan Rizky sekali lagi sebelum naik motornya. Rizky menghela napas panjang, menatap motor itu pergi. Aneh banget, gumamnya. Dan di sudut gelap, pria-pria itu tersenyum. Laporan siap dikirim. Potret jebakan yang akan memutarbalikkan segalanya.